Ya, kesatuan pandangan eh, atau kesatuan perspektif, saya akan coba untuk share screen ya, supaya teman-teman juga bisa baca. Ya, kesatuan perspektif atau kesatuan pandangan. Banyak ahli terkemuka setuju bahwa ada hal-hal yang merupakan perspektif masa depan yang menyatukan kedua perjanjian, jadi antara PL dan PB. Ada Friesen menyatakan hal ini. Jantung yang sesungguhnya dari kedua perjanjian itu adalah perspektif eskatologis. Rowley menyatakan pemenuhan yang penuh dari harapan dalam perjanjian lama masih menunggu untuk waktu yang panjang di masa depan. Sekalipun seandainya PB gagal merasakan ini, masih tetap ada tempat bagi pemuliaan akhir di masa mendatang. Kesatuan antara PL dan PB juga adalah kesatuan bersama dalam perspektif, rencana dan tujuan bagi manusia dan bagi rencana Allah yang berkesinambungan di dalam merealisasikannya. Nah, PL berbicara tentang sejarah Israel dan sejarah keselamatan dan sebagai persiapan bagi kedatangan Yesus Kristus, sebagai Kristus atau Mesias bagi Israel dan sebagai juru selamat bagi semua manusia. Jadi sifat yang kompleks dari hubungan timbal balik antara kedua perjanjian menuntut berbagai pendekatan. Jadi tidak ada kategori, konsep, dan skema tunggal yang dapat diharapkan untuk menyelesaikan berbagai hubungan timbal balik itu. Ciri-ciri atau pandangan hubungan sejarah dan teologi antara kedua perjanjian itu adalah sebuah ciri umum dari kedua perjanjian adalah sejarah yang berkesinambungan dari umat Allah dan gambaran tentang perbuatan-perbuatan Allah bagi umat manusia. Jadi adanya penekanan yang baru telah diberikan kepada perjanjian ini berdasarkan kutipan-kutipan Alkitab. Di antara hubungan timbal balik kedua perjanjian itu nampak pemakaian istilah-istilah pokok teologis. Jadi hampir setiap istilah pokok dalam PB diambil dari suatu kata Ibrani yang telah lama digunakan dan dikembangkan dalam perjanjian lama. Nah, hubungan timbal balik antara kedua perjanjian itu juga nyata dalam kesatuan hakiki dari tema-tema utama. Jadi setiap tema utama dalam perjanjian lama memiliki hal yang ada persamaannya dalam perjanjian baru dan dengan cara tertentu dilanjutkan dan diselesaikan di situ. Nah, tema-tema seperti kepemimpinan Allah, umat Allah, pengalaman, keluaran, perjanjian keselamatan, dan lain-lain itu muncul sebagai bahan pertimbangan. Suatu pemakaian tipologi yang berhati-hati dan teliti sangat diperlukan dari suatu metodologi yang memadai, yang berusaha menyelesaikan konteks PL hubungannya dengan PB. Jadi tipologi harus dibedakan secara tajam dengan alegori, sebab sejarah dan tipologi adalah hal yang mendasar dalam PL dan PB. Alegori hampir tidak memiliki hubungan sifat historis dengan PL. Kategori janji atau nubuat penggenapan menjelaskan suatu aspek lain dari hubungan timbal balik antara kedua perjanjian. Hubungan timbal balik ini bersifat mendasar dan menentukan bukan saja bagi kesatuan PL dengan Yesus, tapi juga bagi hubungan timbal balik antara kedua perjanjian. Jadi konsepsi sejarah keselamatan yang menghubungkan kedua perjanjian menjadi satu. Nah, sejarah sekuler dan sejarah tidak boleh dipahami sebagai suatu dua kenyataan yang berbeda. Jadi arus sejarah dibuka kepada manusia sesudah manusia jatuh ke dalam dosa dan bergerak dari Adam kepada seluruh umat manusia sampai kepada Kristus, dan dari Kristus sejarah itu bergerak menuju sejarah yaitu penggenapan yang penuh kemuliaan pada akhir kelak. Nah, akhirnya kita memiliki hubungan
kesatuan pandangan bahwa orientasi masa depan melekat pada kedua perjanjian. Perjanjian baru menggenapkan apa yang belum tergenapi dalam PL, terus berlanjut sampai eskatologi. Nah, bila dipahami secara benar, maka berbagai hubungan timbal balik antara kedua perjanjian ini dapat dianggap sebagai menjelaskan kesatuan antara kedua perjanjian tanpa memaksakan suatu keseragaman atas bermacam-macam kesaksian alkitabiah, ada kesatuan dalam perbedaan dari hubungan timbal balik antara perjanjian lama dan perjanjian baru.